Kuatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif. Baik, Bapak Ibu, kita mulai acaranya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba. Sugeng siang Bapak Ibu guru hebat. Selamat datang di ruang Zoom meeting dalam acara diseminasi budaya positif oleh Ibu Siti Mukharomah, CGP Angkatan 9 Kabupaten Pati. Kepada Ibu Endah Krismiati, Sarjana Pendidikan selaku Kepala Sekolah SD Negeri Dukuh Seti 02 yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru SD Negeri Dukuh Seti 02 serta Bapak Ibu Guru tamu undangan yang mendukung acara ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menikmatkan karunia sehat walafiat sehingga kita bisa mengikuti acara diseminasi budaya positif pada siang hari ini. Sholawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Bapak Ibu Guru yang saya hormati, di sini saya sebagai moderator, izinkan saya membacakan susunan acara pada siang hari ini. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, kegiatan inti, yaitu diseminasi budaya positif. Dan acara yang terakhir, penutup. Memasuki acara yang pertama, marilah kita buka acara siang ini dengan bacaan Fatihah. Bagi yang non-muslim, mohon untuk menyesuaikan. Alaniyah Al-Fatihah. Amin. Memasuki acara selanjutnya, yaitu kegiatan inti, acara diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Siti Mukharomah. Kepada Ibu Siti Mukharomah, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk Bapak dan Ibu guru hebat semuanya. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas limpahan rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul dalam acara ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa, sholawat serta salam kita limpahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW, karena atas ajaran beliau kita dapat menikmati indahnya iman dan Islam. Bapak Ibu guru hebat yang ada di room ini semuanya, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih karena sudah bersedia meluangkan waktunya untuk ikut serta dalam acara ini. Jadi selama 1 jam ke depan saya akan berbagi tentang pemahaman dan pengalaman saya dalam menerapkan budaya positif di kelas. Izinkan saya untuk screenshot dulu. Bapak Ibu, apakah layar saya sudah terlihat?
Sudah, Bu. Oh ya. Bapak Ibu Guru, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang pemahaman dan pengalaman budaya positif di kelas. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Siti Mukaroma, SPD, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Pati. Saya mengajar di SD Duku Seti 02. Bapak Ibu Guru hebat, ini sosial media saya, FB, Instagram, dan YouTube. Jika Bapak Ibu berkenan, bisa untuk mengunjunginya. Sebelum ke pemateri, mari kita tebak-tebakan dulu, Bu. Bapak Ibu Guru, ada pertanyaan. Yang pertama, jika ada bis kecelakaan, pesawat jatuh, kapal tenggelam, semuanya akan muncul di mana? Silahkan Bapak Ibu. Di televisi, Bu. Oh betul Bu Eni. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, seandainya ada 1 kilo batu dan 1 kilo kapas, ketika jatuh ke kaki, mana yang lebih sakit? Silahkan Bapak Ibu. Ada yang bisa menjawab? Sama, Bu. Sama sakitnya. kakinya. Oh Sama ya, betul. Yang ketiga, seandainya ada sekolah dengan murid berisi hewan, dalam sekolah itu berisi hewan semua, kira-kira hewan apa yang sering terlambat? Hewan apakah itu, Bapak Ibu? Semut. Semut, Bu. Ada jawaban yang lain? Kura-kura. Kura-kura, Bu. Kura-kura. Oh ya. Ya, selain itu ada lagi? Kelabang, Bu, kelabang. Oh ya, betul Pak Siput, Pedi. siput. Betul Pak. Sapi 1000. Ya, Siput, betul Bu. semua, nggih. Kaki 1000. Karena paling lama pakai sepatunya kan karena kakinya paling banyak. Nah, untuk pertanyaan keempat, mengapa di komputer keyboardnya ada tombol yang tulisannya enter? Kalau entar terlalu lama, Bu. Oh ya, betul Pak. Kita lanjut ke materi selanjutnya tentang budaya positif. Di sini capaian umum aksi nyata budaya positif. Yang pertama, memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid. Yang kedua, melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktek disiplin untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Capaian selanjutnya untuk aksi nyata budaya positif yang keempat, mendemonstrasikan konsep budaya positif yang di dalamnya terdapat konsep perubahan paradigma stimulus respon dan teori kontrol, 3 teori motivasi perilaku manusia, motivasi internal dan eksternal, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan, 5 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Untuk yang kelima, menerapkan strategi disiplin positif yang memerdekakan murid
untuk menciptakan ekosistem sekolah aman dan berpihak pada siswa. Nah, di sini ada sebuah pertanyaan. Bapak Ibu guru hebat, setuju atau tidak? Pertanyaannya yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Untuk Bapak guru hebat, setuju atau tidak? Tidak, Bu. Setuju, Bu. Setuju. Oke. Untuk yang lain, ada jawabannya yang lain? Tidak setuju. Tidak setuju untuk Pak Peti ya. Sekarang untuk pertanyaan nomor 2. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak, Bapak Ibu guru hebat? Setuju, Bu. Ada yang tidak setuju? Tidak Setuju, Bu. jadi rajin. Ya. Untuk pertanyaan yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Tidak, Bu. Setuju, Bu. Setuju. Nah, sebelum bagaimana, Bu Pre? Setuju, Bu, karena lebih semangat anaknya kalau mendapat hadiah dari Bu Guru. Oh iya. Nah, sebelum menjawab pertanyaan tersebut, mari kita belajar tentang budaya positif. Nah, di sini pembiasaan positif di lingkungan sekolah biasa disebut dengan budaya positif. Dengan budaya positif diterapkan di sekolah akan menimbulkan rasa aman dan nyaman untuk bertumbuh serta dapat menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang kurang bermanfaat atau mengganggu perkembangan potensi murid. Budaya positif mendorong murid-murid untuk berpikir dan bertindak sesuai yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Murid bisa merdeka belajar, murid lebih mandiri dan bertanggung jawab dengan kesadarannya sendiri. Bukan karena keterpaksaan ataupun ada tekanan dari pihak manapun. Nah, untuk budaya positif yang pertama, perubahan paradigma. Bapak Ibu guru hebat, coba kepalkan salah satu tangan Bapak Ibu guru. Bayangkan bahwa di tangan Bapak Ibu guru menyimpan sesuatu sangat berharga di dalam kepalan tangan tersebut. Bapak Ibu guru perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga karena begitu penting untuk kehidupan Bapak Ibu guru. Bayangkan. Nah, ada seseorang yang mencoba dengan segala cara untuk membuka kepala tangan Bapak Ibu guru. Ada yang membujuk, mengherdik, mengintip, memarahi, menggoda, bahkan menggelitik. Bahkan ada yang menawari Bapak Ibu guru dengan uang agar Bapak Ibu guru bersedia membuat kepala tangan Bapak Ibu guru. Coba Pak Pedi, boleh dibuka untuk kepala tangannya? Atau Bu Breh, bolehkah saya buka? Tidak boleh, Bu. Karena itu sangat berharga bagi saya, maka saya akan mempertahankannya. Iya, betul. Nah, perubahan dalam kasus tersebut, perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan ilusi kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Di sini pada dasarnya kita dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memiliki untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya kita sedang mengontrol perilaku murid, karena hal ini murid mengizinkan
dirinya dikontrol oleh kita. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, di sini ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, menggunakan kritik-kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Di sini penguatan positif atau berupa bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku. Di situ suatu usaha untuk mengontrol murid, kemungkinan murid akan menyadari dan mencoba untuk menolak bujukan kita. Nah, di situ setiap kita dalam pembelajaran kita biasanya menyuruh siswa untuk menyuruh si A, nanti kamu harus seperti ini. Nah, tapi kadang ada sebuah penolakan dari siswa tersebut. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Di sini banyak orang atau guru yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal tersebut. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan. Kita sebagai seorang guru akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak efektif untuk jangka waktu yang panjang. Selanjutnya, perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol atau teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Di sini ada dua, stimulus respon dan teori kontrol pilihan. Nah, di stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Di teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Di stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan di teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Di stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Nah, di teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Di sini, yang bisa mengontrol adalah kita sendiri, bukan orang lain. Stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Tetapi di teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Stimulus respon, memaksa ada pada saat bujukan gagal. Nah, di teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Di stimulus respon, model berpikir menang atau kalah, sedangkan di teori kontrol atau pilihan, model berpikir menang-menang. Nah, di sini, di disiplin positif, teori kontrol atau teori pilihan dari Dr. William Glasson, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, makna disiplin belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Sedangkan teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Teori motivasi itu untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan, yang ketiga untuk menghargai diri sendiri. Di dalam untuk menghargai diri sendiri, ada nilai-nilai kebajikan universal dan keyakinan kelas. Sedangkan teori kontrol, model berpikir menang-menang atau kolaborasi dan konsensus, model berpikir menang-menang, kolaborasi, dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru, yaitu 5 posisi kontrol. Pertama, penghukum. 2, pembuat rasa bersalah. 3, teman, pemantau. 5, sebagai manajer. Nah, sedangkan yang selanjutnya, segitiga restitusi ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua,
validasi kebutuhan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Di dalam teori kontrol, realitas kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, di situ setiap orang memiliki gambaran yang sangat berbeda. Nah, di situ ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang, dan rasa diterima, kesenangan, dan kebebasan. Selanjutnya, makna disiplin. Makna disiplin berasal dari bahasa Latin, disciplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun, dalam budaya kita, makna kata disiplin telah merubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai, atau mencapai suatu tujuan mulia. Di dalam nilai-nilai kebajikan universal. Nah, di sini nilai-nilai kebajikan itu bersifatnya positif. Sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Jadi dari Dr. William Glasser pada teori kontrol. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Dari Dian Goosen. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Nah, di teori motivasi perilaku manusia ada eksternal, motivasi eksternal, internal, yaitu tujuan disiplin positif. Nah, yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Motivasi eksternal yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, di sini untuk budaya positif selanjutnya, dihukum oleh penghargaan. Nah, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti kita meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk, dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan, jadi Alfikon. Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Yang kedua, penghargaan menghukum. Yang ketiga, penghargaan mengurangi ketepatan. Yang keempat, penghargaan tidak efektif. Yang kelima, penghargaan merusak hubungan. Nah, di sini dihukum oleh penghargaan. Penghargaan menurunkan kualitasnya. Yang kedua, penghargaan itu mematikan kreativitas. Yang ketiga, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Nah, hukuman dan penghargaan, baik hukuman maupun penghargaan adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya
Secara ideal, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya bagi murid. Untuk perbedaan antara hukum dan konsekuensi, hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sedangkan konsekuensi sesuatu harus terjadi. Hukuman membuat anak sakit berupa fisik maupun hati. Nah, kita di sini jangan sampai melukai fisik atau hati perasaan si anak, jangka waktunya sangat lama untuk menyembuhkannya. Sedangkan konsekuensinya membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Untuk hukuman, anak membenci kedisiplinan, sedangkan konsekuensinya anak menghargai disiplin. Di sini hukuman itu berupa paksaan. Nah, kita seperti memaksa si anak. Sedangkan konsekuensi kita memberi stimulus atau tanggapan. Hukuman dapat mendorong anak menyakiti diri sendiri, sedangkan konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman bisa konsep diri yang buruk, sedangkan konsekuensi konsep diri yang lebih baik lagi. Di perbedaannya, untuk hukuman, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, sedangkan di konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Perbedaan hukum dengan konsekuensi, yaitu hukum bisa berupa marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Sedangkan konsekuensi, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Nah, di sini tugas Bapak Ibu guru hebat untuk membedakan antara hukuman dan konsekuensi. Silakan Bapak Ibu dibuka mic-nya untuk menjawab pertanyaan nomor 1. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat di sekolah. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman, Bu. Hukuman, Bu. Hukuman. Saya kunci ya jawabannya. Untuk pertanyaan kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Nah, ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman, Bu. Hukuman. Ya, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau Hukuman. konsekuensi? Hukuman. Hukuman. Terima kasih Bapak Ibu. Yang selanjutnya, mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Apakah hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Ya, betul. Selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Ya, konsekuensi. Selanjutnya, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Nah, Konsekuensi, Bu. oh ya. Selanjutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Nah, saya buka untuk jawabannya, Bapak Ibu untuk mencocokkan ya. Nah, ini jawabannya untuk mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu termasuk sebuah hukuman. Nah, tindakan selanjutnya, pertanyaannya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, termasuk hukuman juga. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Ini juga termasuk hukuman.
Sedangkan mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret itu termasuk konsekuensi karena melakukan hal yang baik. Selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Itu juga termasuk konsekuensi. Selanjutnya, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, termasuk hukuman. Kita tidak boleh memberi hukuman kepada anak seperti itu, nggih Bapak Ibu guru hebat. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK jawabannya adalah konsekuensi. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya nggih. Untuk budaya positif ada kebutuhan dasar manusia. Di sini kebutuhan dasar manusia yang pertama bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Nah, Bapak Ibu guru hebat, di sini ada sebuah pertanyaan. Pertanyaan itu terhubung dengan kebutuhan dasar manusia di sini, nggih. Antara kasih sayang dan rasa diterima, bertahan hidup, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Untuk pertanyaan yang pertama, Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya, kelas harus tenang, tidak ada suara, padahal kan aku suka dan senang menyanyi. Termasuk kebutuhan apa? Bapak Ibu guru hebat, untuk pertanyaan nomor 1. Kesenangan, Bu. Kesenangan, Bu. Kesenangan. Ya, betul. Selanjutnya, Bapak Ibu guru hebat, di sini ada pertanyaan lagi. Ibu guru tidak menyapaku hari ini. Padahal aku pakai jepit rambut baru. Nah, di sini termasuk kebutuhan seperti apa, Bapak Ibu guru? Kasih sayang, Bu. Kasih sayang, nggih. Kadang kita tidak tahu kalau anak tersebut ke sekolah bawa misalnya seperti tasnya baru, kalau kita tidak menyapanya atau tidak apa, kadang anak ngambek. Nah, di situ mungkin di kelasnya Bapak Ibu guru juga sama seperti di SD saya. Kalau ada sesuatu yang baru harus kita sapa dulu. Kenapa ada yang berbeda? Nah, di situ kita harus tetap memperhatikan. Untuk pertanyaan selanjutnya, aku bosen, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Kebutuhan ini termasuk kebutuhan apa, Bapak Ibu guru? Halo, Bapak Ibu guru. Aku bosen, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Nah, di sini termasuk kebutuhan seperti apa, Bapak Ibu guru? Kebebasan, Bu. Penguasaan, Bu. Ya, betul. Untuk selanjutnya, aku sebel, gambarku tidak rapi. Malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Termasuk kebutuhan seperti apa, Bapak Ibu guru? Kasih sayang dan diterima. Iya, Oh iya, betul. betul, Iya, Bu. iya. Ya, betul. Nah, di sini kadang kita tidak sengaja melakukan hal tersebut. Nah, jadi ini apa pelajaran yang sangat bagus untuk kita, nggih, Bapak Ibu guru, bahwa kita seperti pertanyaan tersebut tidak baik untuk kita lakukan. Selanjutnya, sebelum ke pemateri segitiga restitusi, saya ada sebuah pertanyaan untuk Bapak Ibu guru. Nah, pertanyaan yang pertama, apa nama benda yang kalau ditutup berubah jadi tongkat, tapi ketika dibuka malah jadi tenda?
Silakan Bapak Ibu. Apa nama benda yang kalau ditutup berubah jadi tongkat, tapi ketika dibuka malah jadi tenda? Bu Emi, Bu Pre, Bu Endah, Bu Wit, bagaimana? Apa ya, Bu? Nama benda yang kalau ditutup berubah jadi tongkat, tapi ketika dibuka malah jadi tenda. Payung. Payung, Bu. Iya, Payung. betul. Iya, betul, Bu. Iya, betul. Nah, sekarang untuk tebak-tebakan yang kedua. Mobil apa yang bikin galau? Mau bilang sayang Mobil tapi malu. mobil. Iya, betul. Iya, Bu Iko, betul. Mau bilang sayang, takut ditolak atau bikin malu, nggih? Mobil ya. Mau bilang Bilang sayang, takut saja ditolak, nggih? saya. Iya, betul, Bu Ida. Untuk pertanyaan selanjutnya, jenis kutu apa yang sangat mengerikan? Ayo, jenis kutu apa yang sangat mengerikan? Ada yang tahu? Kutukan, Bu. Iya, betul Bu Emi, kutukan. Nah, Oh iya. iya betul Bu Emi, kutukan. Nah, di situ. Selanjutnya ya, kita membahas tentang segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Dari Gosen. Nah, di sini segitiga restitusi ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, menanyakan keyakinan. Di sini menstabilkan identitas, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, di sini kita bisa satu-satunya orang yang pernah melakukan hal tersebut. Sedangkan untuk validasi kebutuhan, kita punya alasan mengapa kita melakukan hal tersebut. Ada cara yang lebih efektif atau mendapatkan apa yang kita butuhkan. Sedangkan untuk menanyakan keyakinan, di sini kita bisa mempunyai nilai-nilai kesepakatan antara siswa dengan guru. Kita bisa menjadi orang seperti apa yang kita inginkan. Kita tidak harus memaksa anak tersebut. Selanjutnya, untuk menstabilkan identitas, untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Nah, di sini ada seorang guru berkata, misalnya seperti, berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak atau Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak atau Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, di dalam menstabilkan identitas, kita sebagai guru, kita jangan sampai membuat anak merasa gagal. Karena berbuat salah menjadi nilai positif terhadap dirinya. Di dalam validasi kebutuhan, membantu murid mengenai basic needs atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuannya adalah
memenuhi kebutuhan dasar, apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang, dan rasa diterima, kesenangan, atau bertahan hidup. Kita sebagai guru, misalnya berkata seperti, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Yang kedua, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besoknya lagi? Selanjutnya, untuk menanyakan keyakinan. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa kesalahan anak dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Nah, kita bisa menanyakan dengan cara apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita, nilai-nilai universal, apa yang telah kita sepakati. Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah, di sini Bapak Ibu guru bisa menanyakan keyakinan kepada anak-anak. Nanti kita bisa membentuk suatu keyakinan di kelas kita membuat seperti pajangan keyakinan kelas, dan itu atas persetujuan dengan anak-anak, biar anak-anak merasa tidak terpaksa. Intervensi 30 detik ya Bapak Ibu guru hebat. Nah, di sini intervensi ini bisa membantu murid kembali ke tujuan semula dengan cukup tingkat dan dengan cara non-konfrontatif. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan biasanya dikemukakan oleh seorang pemantau dan manajer. Nah, di sini kita bisa memakai, apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Apakah kamu bisa mengubah kegiatan atau perilaku kamu saat ini menjadi sikap yang lebih baik untuk membantu? Apakah wajar membuat kesalahan? Bisakah kita memperbaikinya? Selanjutnya, apa yang kamu lakukan saat ini sesuai? Kita juga bisa interview kepada anak, kapan kamu siap untuk memulai? Peraturan apa? Sepertinya kamu punya masalah, saya bisa bantu apa? Saat ini kamu seharusnya berbuat apa? Nah, selanjutnya, apa yang bisa saya bantu agar kamu bisa melakukannya? Kita juga bisa melakukan seperti, apakah saya bisa membantu kamu agar dapat segera memulai? Apakah tugas kamu saat ini? Bagaimana kamu ingin melakukan pada kegiatan ini? Bisakah kamu melakukannya? Apa yang kamu inginkan? Peraturannya apa? Nah, kita bisa dengan siswa melakukan hal tersebut. Nah, di sini antara identitas gagal dengan identitas sukses. Di dalam hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Di identitas sukses, disiplin, konsekuensi sesuatu harus terjadi. Sedangkan di dalam segitiga restitusi itu, restitusi merupakan pilihan. Sedangkan identitas gagal dalam hukuman tidak nyaman untuk murid atau anak jangka waktu yang sangat panjang. Seperti kita membentak atau memukul, itu butuh waktu yang lama untuk menyembuhkannya. Sedangkan di konsekuensi, korban tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang sangat pendek. Nah, di situ anak waktunya untuk pemulihan rasa sakit itu jangkanya cuma sebentar saja. Sedangkan di restitusi menguatkan untuk murid anak dalam jangka waktu yang sangat panjang.
Sedangkan identitas gagal hukuman, murid atau anak akan tersakiti, sedangkan konsekuensinya murid atau anak dibuat tidak nyaman. Sedangkan di identitas sukses restitusinya, murid atau anak mendapat penguatan. Nah, di sini di restitusi, anak mendapat penguatan. Dengan adanya keyakinan kelas, anak bisa melakukannya dengan ikhlas. Nah, sedangkan identitas gagal hukuman, di sini perilaku pasif agresif akan sangat meningkat, sedangkan konsekuensinya penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu yang pendek, sedangkan restitusi semua masalah akan terpecahkan. Di identitas gagal hukum, di sini berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata, sedangkan konsekuensinya membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Sedangkan restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Identitas gagal di hukuman, peraturannya adalah misalnya seperti kamu harus melakukan ini, kamu harus belajar ini. Nah, kita seperti memaksa anak. Sedangkan di konsekuensi, kita seperti pertanyaannya seperti apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Sedangkan di restitusi, apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Nah, di sini restitusi itu memecahkan sebuah masalah yang kadang yang dialami siswa. Kadang kita melewati hal tersebut tanpa kita sadari. Kadang kita menghukum, kadang kita melakukan konsekuensi tanpa memikirkan perasaan si anak. Di identitas gagal di sebuah hukuman, anak akan membenci peraturan. Sedangkan di identitas sukses konsekuensi, anak menghormati peraturan. Sedangkan di identitas sukses disiplin, di restitusi, anak menghormati dirinya dan orang lain. Nah, di sini ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan, tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Sedangkan yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, sekarang untuk keyakinan kelas, di sini keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati bersama, lepas dari latar belakang apapun. Kita lebih menekankan pada keyakinan seseorang untuk lebih memotivasi seseorang dari dalam, tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinan tersebut, daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Nah, di sini mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, mengapa kita memilih peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Bapak Ibu guru hebat. Di sini ada sebuah pertanyaan. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Silakan Bapak Ibu guru hebat. Untuk Bapak Ibu menjaga guru. keselamatan diri, Bu. Oh ya, Supaya untuk selamat, Bu. ya Untuk betul. menjaga keselamatan diri, nggih. Ya betul. Yang kedua,
mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Untuk menjaga kesehatan. Jaga Ya, keselamatan diri, Bu. ya Jaga betul. kesehatan. Ya. Yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan atau kegiatan? Bagaimana Menghargai Bapak waktu, Ibu? supaya belajar menghargai waktu, menghargai diri sendiri. Iya, betul. Nah, di sini untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan. Nah, nilai-nilai keyakinan itu lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nah, di sini untuk budaya positif, di ruang lingkup budaya positif, ruang lingkup budaya positif dimulai dulu dari peraturan kelas yang telah disepakati bersama. Nah, untuk kesepakatan kelas itu terbentuk berdasarkan kesepakatan bersama dengan murid dalam lingkup kecil dan kesepakatan sekolah dalam lingkup yang lebih luas dengan kata kebajikan di dalamnya sehingga terbentuknya keyakinan kelas. Nah, dengan keyakinan kelas yang di dalamnya terdapat nilai-nilai kebajikan akan menciptakan lingkungan sekolah yang lebih positif lagi. Nah, di sini ada budaya positif, lingkungan positif, keyakinan kelas, peraturan kelas. Nah, di sini akan terbentuk sebuah lingkungan positif di sekolah setelah ada keyakinan kelas. Nah, yang manakah yang merupakan keyakinan kelas dan mengapa? Coba Bapak Ibu guru, di sini yang termasuk keyakinan kelas. Silakan Bapak Ibu guru hebat. Saya bacakan ya, kesepakatan kelas. Nah, di sini datang tepat waktu, mengucapkan salam. Yang kedua, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, dan tertib. Sedangkan kesepakatan kelas yang satunya, kami guru dan murid yang saling menyayangi. B, kami murid yang semangat belajar. Yang C, kami murid yang peduli dengan teman-temannya. Lanjut ya. Nah, di sini antara peraturan dan keyakinan kelas. Nah, misalnya seperti selalu kembalikan buku ke tempatnya. Untuk keyakinan kelas bagaimana Bapak Ibu guru? Di sini termasuk apa? Tanggung jawab, Bu. Tanggung jawab. Tanggung jawab. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Termasuk apa Bapak Ibu guru hebat? Mengganggu orang lain. Dilarang mengganggu orang lain. Orang lain. Menghormati orang lain. Ya. Selanjutnya, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kalau disiplin. Selanjutnya, dilarang melakukan kekerasan. Silakan Bapak Ibu guru, dilarang melakukan kekerasan. Menghargai orang lain. Menghargai orang lain ya, saya kunci ya. Terus Menjaga dilarang keselamatan. ya, dilarang menggunakan narkoba. Di dalam keyakinan kelasnya apa Bunda? Untuk kesehatan, Bu. Menjaga kesehatan. Ya. Selanjutnya, bergantian atau menunggu giliran. Budaya antri. Ya. Tertib bisa. Budaya antri tertib. Ya.
Selanjutnya, gunakan masker. Jaga kesehatan diri. Ya, menjaga kesehatan diri. Selanjutnya, jangan berlari di kelas atau koridor. Menjaga ketertiban, ketenangan kelas. Iya, saya buka untuk jawabannya Bapak Ibu hebat. Nah, di sini di peraturan selalu kembalikan buku di tempatnya. Di sini kalau di keyakinan kelas termasuk tanggung jawab. Di peraturan dilarang mengganggu orang lain termasuk menghormati orang lain. Sedangkan di peraturan hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai termasuk menghormati orang lain atau kita berkomitmen. Sedangkan di peraturan dilarang melakukan kekerasan termasuk keselamatan atau menghormati orang lain. Nah, di peraturan dilarang menggunakan narkoba termasuk kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran termasuk menghormati orang lain atau bersabar. Nah, di situ kita bisa mengajari anak untuk giliran menunggu ya, untuk bersabar. Biasanya si anak waktu meminta nilai itu rebutan untuk segera dinilai. Nah, di sini sedangkan untuk gunakan masker adalah kesehatan dan keselamatan. Sedangkan untuk jangan berlari di kelas atau koridor termasuk keselamatan atau keamanan. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol. Di sini 5 posisi kontrol, ada penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, monitor atau pemantau, manajer. Nah, di sini penghukum menggunakan hukum fisik maupun verbal, sedangkan pembuat orang merasa bersalah menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Sedangkan kita sebagai teman, kita menggunakan hubungan baik dan humor untuk memengaruhi seseorang, monitor atau pemantau, mengawasi perilaku berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Manajer berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Nah, Bapak Ibu guru hebat di sini kita sering sebagai apa ya? Kalau kita di sekolah, mungkin kita bisa menjadi seorang penghukum atau bisa membuat sebagai orang merasa bersalah atau bisa menjadi teman untuk anak-anak atau sebagai monitor atau pemantau atau sebagai seorang manajer. Nah, di 5 posisi kontrol untuk motivasi guru berbuat seperti identitas gagal dalam kontrol dari luar, kita menghindari hukuman. Hukuman itu seperti menghardik, menunjuk, menyakiti, menyindir. Sedangkan membuat rasa bersalah, kita berceramah dan mengatakan, seharusnya kamu seperti ini, ibu kecewa sama kamu. Nah, itu perbuatan rasa bersalah. Sedangkan di dalam identitas berhasil, kontrol dari luar, mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Kita seperti teman. Nah, di sini teman itu membuat alasan untuk muridnya, sedangkan sebagai pemantau menghitung dan mengukur. Di dalam identitas berhasil atau sukses, kita menghargai diri sendiri seperti sebagai seorang manajer. Nah, kita bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Guru juga bisa berkata seperti ini dalam penghukum, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Nah, kita seperti mengancam si anak. Nah, dalam pembuat rasa bersalah di sini kita bisa kadang kita merasa bersalah seperti kita melakukan kamu seharusnya, kamu sudah tahu ibu lelah sekali, mengatakannya ibu stres. Nah, itu tidak boleh. Di dalam identitas berhasil, kita sebagai teman, kita sering juga melakukan, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu pernah bantu loh. Nah, itu kadang kita seperti itu.
Untuk sebagai pemantau, kita juga sering apa peraturannya? Nah, di situ. Nah, sebagai manajer, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Nah, di sini untuk hasil dimotivasi itu memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong. Di penghukum seperti itu, sedangkan untuk berbuat rasa bersalah, menyembunyikan, menyangka, atau berbohong. Sedangkan kita sebagai teman itu bisa membuat anak ketergantungan. Sedangkan untuk pemantau, itu bisa menyesuaikan diri bila diawasi, bila tidak bisa. Untuk manajer, itu menguatkan pribadi. Untuk motivasi, kaitannya dengan dunia berkualitas, sebagai penghukum, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Sedangkan pembuat rasa bersalah, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Sedangkan sebagai teman, murid meletakkan guru di sebagai orang yang sangat penting di dunia yang berkualitas. Sedangkan pemantau, murid meletakkan guru, peraturan, dan hukum di dunia berkualitas. Sedangkan sebagai manajer, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia yang berkualitas. Nah, biasanya murid berkata seperti ini kalau di penghukum, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Kadang anak juga berkata seperti itu. Sedangkan untuk pembuat rasa bersalah, anak maafkan saya, Bu. Nah, biasanya seperti itu. Sedangkan teman, pasti anak-anak berpikir, saya pikir Bapak Ibu teman saya, ternyata begitu ya. Nah, sebagai pemantau, biasanya anak-anak selalu berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Nah, di situ anak sudah berpikir, biasanya bintangnya aku nanti dapat berapa ya? Berapa halaman yang harus saya tulis ya? Nah, di situ kita sebagai manajer, kita bisa bagaimana cara saya bisa memperbaiki keadaan. Nah, gitu kita sebagai manajer kita bisa memperbaiki sebuah keadaan. Dampak pada murid, hukuman itu anak bisa mengulangi kesalahan. Nah, kalau kita hukum, biasanya anak mengulangi sebuah kesalahannya. Kadang di kelas, anak membuat nangis temannya, seperti yang di dalam kelas saya, Saka, contohnya, temannya menulis diganggu, pensilnya dibuang. Nah, itu dilakukan berulang-ulang. Dan itu saya hukum. Nah, itu dia lakukan berulang-ulang. Mungkin karena ingin merasa diperhatikan. Untuk pembuat rasa bersalah, anak merasa rendah diri. Nah, di situ kita jangan sampai membuat anak merasa bersalah. Sedangkan sebagai teman, dampak pada murid itu anak lemah, tidak bisa mandiri. Nah, anak bisa tergantung terhadap kita. Sedangkan dampak pada murid sebagai pemantau, anak itu menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Nah, itu dampaknya itu anak menginginkan sebuah hadiah. Sedangkan dampak pada murid untuk menghargai diri sendiri sebagai manajer, itu anak bisa mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Nah, pertanyaannya, di sini ada sebuah pertanyaan. Seperti pertanyaannya seperti ini, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini siapa yang mengatakannya itu sebagai penghukum. Sedangkan ayolah lakukan demi ibu atau bapak, itu sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini, itu sebagai pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini, itu sebagai manajer. Kamu selalu yang paling terakhir, nah itu sebagai penghukum. Refleksi, yang pertama, hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini?
khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Yang ketiga, peran Among seperti apakah yang saya telah lakukan selama mengikuti modul ini. Yang keempat, saya akan menjadi Among yang seperti apakah setelah mengikuti modul ini. Nah, terima kasih Bapak Ibu hebat yang sudah meluangkan waktunya 1 jam ke depan. Terima kasih dan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Ibu Siti. Paparannya sangat jelas sekali. Semoga apa yang disampaikan oleh Ibu Siti bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita terapkan oleh kita. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Umur kakek sudah menua, namun tetap mencari kekasih. Semoga bermanfaat untuk semua. Saya undur diri dan terima kasih. Hantu dedemit pergi berlari. Tidak terasa, tidak tersentuh. Mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.